Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatihah matan Allah Ta'ala yafqahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa bi muqaddimatihim al-maqbulah al-muallim Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'ana bi ulumihim bin darain kama nakra'u haidan yatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa zuriyatina wa yashfi marghana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawajina. Hadhihi akhirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Taklim Al-Muallim Syafi'i Hazami bil khusus keluarga besar muallim sahibul majlis, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 20 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal cantik. Kalau saya nggak kasih tahu, ente nggak tahu hari ini tanggal cantik. 6/6/26. Iya. Namanya tanggal cantik. Ngawinin. 6/6/26. 6 Juni 2026 maksud gitu. Jadi 2000-nya nggak usah disebut. 6/6/26. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti, melanjutkan. Pertama membaca tafsir Khazin, yang kedua akan kita lanjutkan dengan Al-Muhadzab. Tidak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima di bulan yang mulia ini, pahalanya berlipat-lipat ganda. Dosa-dosa kita, orang-orang tua kita diampuni oleh Allah. Dan ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala Qul ini akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Ya, Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Ya. Ayat 15 itu suratul An'am. Ayat 15 suratul An'am. Yakni ya, apa tafsirnya kata Syekh Khazin? Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Qul itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Yakni qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, lihaula'il musyrikin, ya, kepada mereka, ya, umatmu, kaummu yang saat itu masih musyrik. Kan Nabi Muhammad kaumnya musyrik, ya. Nah, kapan mereka masuk Islam itu? Ya, setelah Fathu Makkah. Ini sebelum Fathu Makkah, sehingga Nabi hijrah ke Madinah. Katakan kepada kaummu yang musyrik, yang menyembah berhala, allazina da'auka ila ibadati ghairi, yang ngajak engkau. Jadi kaumnya itu ngajak Nabi Muhammad menyembah Tuhan selain aku.
Jadi kaumnya orang-orang Arab itu ngajak Nabi Muhammad menyembah Tuhan selain aku. Katakan kepada mereka. Jadi ketika mereka ngajak, jawab, Inna Robbi itu sesungguhnya Tuhanku Allah. Amaroni itu sesungguhnya Tuhanku Allah perintah aku an akuna awalaman aslama. Tuhanku Allah perintah aku agar aku menjadi orang yang pertama aslama. Orang yang pertama apa? Masuk Islam, menyerahkan diri. Wa nahani an ibadati syai'in siwa. Dan Tuhanku Allah katakan pada mereka melarang aku menyembah kepada Tuhan selainnya. Jadi jangan kamu terpengaruh dengan ajakan mereka. Katakan tuh pada mereka begitu. Wa ini akhofu. Kenapa? Bilang ini akhofu, apa aku takut, bilang kepada mereka, aku takut in asaitu rabbi. Aku takut apabila aku durhaka kepada Tuhanku. Apa itu durhaka pada Tuhanku? Abadtu syai'an siwahu. Ya, saya takut pada Tuhanku, saya menyembah kepada Tuhan selain Allah. Yang kamu ajak itu, kalau seandainya aku mengikuti ajakanmu, aku menyembah Tuhan selain Allah, maka katakan aku takut nanti di akhirat apa? Ya, yaumil azim, ya. Aku takut hari yang besar. Yang maksudnya hari besar adalah azabu yaumil kiamat. Tidak lain adalah azab di hari kiamat. Nah, itulah Nabi Muhammad diajarin atau diperintah oleh Allah ketika kaumnya mengajak menyembah kepada selain Allah. Bilang, ya, Tuhanku Allah melarang tuh. Apabila aku melanggar ya perintah Tuhanku, misalnya aku nanti takut akan diazab di hari kiamat. Bilang begitu. Man yusrof nih, man yusrof itu, man yusrof nih ayat 16 ayat berikutnya. Man yusrof anhu. Siapa artinya mayusrof anhu? Siapa orang nanti yang di hari kiamat yang dijauhin gitu. Siapa orang nanti di hari kiamat dijauhin dari neraka, dari azab. Yauma idzin, yaitu hari kiamat, faqad rahimahu. Berarti orang itu nanti di hari kiamat dapat apa? Rahmat Allah, yang dijauhin dari neraka. Nah, tafsirnya itu yakni bi an anjahu, artinya orang yang dijauhin dari azab, maksudnya orang yang diselamatin. Orang yang dijauhin dari azab artinya tafsirnya orang yang diselamatin dari azab. Berarti diselamatin berarti jauhin, ya. Wa man anjahu minal azab faqad rahimahu. Nah, orang yang diselamatin dari azab berarti orang itu dapat rahmat Allah, ya. Wa ana lahu thawaba, dan dapat pahala la mahalata, pasti. Orang yang dijauhin dari azab Allah berarti orang itu dapat rahmat Allah. Orang yang dapat rahmat Allah berarti dapat pahala la mahalata, pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok orang yang dijauhin dari azab berarti dapat rahmat gitu? Jawabannya ini, wa inna ma zakara rahmata min sorbil azab, ya. Hanya saja menyebut rahmat setelah dijauhin azab. Kan tadi setelah dijauhin azab. Orang yang dijauhin dari azab berarti orang itu dapat rahmat. Pertanyaannya, kenapa setelah dijauhin dari neraka berarti orang itu dapat rahmat? Jawabannya, li'alla yutawahama, li'alla yutawahama annahu sorofal azab faqat. Nah, ya, kenapa dua-duanya disebut? Pertama dijauhin dari azab, yang kedua dapat rahmat, ya. Kenapa dua-duanya disebut dapat rahmat, dijauhin? Karena jangan sampai salah paham. Li'alla yutawahama, jangan disalahpahami. Bagaimana salah paham? Annahu sorofal azab faqat, bahwa Allah jauhin azab saja gitu. Ya, kalau seandainya rahmat tidak disebut, nah nanti pemahamannya salah. Ya, bisa jadi Allah jauhin azab saja, tapi rahmatnya apa? Nah, contoh,
orang dijauhin dari azab, ya, artinya nggak dimasukin ke neraka. Kalau nggak dapat rahmat ya berarti adanya di tengah jalan kan gitu artinya. Paham nggak? Orang hanya sekedar dijauhin dari neraka. Berarti kan nggak masuk neraka. Nah adanya di mana jadinya? Kalau nggak dapat rahmat di jalanan. Nggak nyampe. Nah makanya habis dijauhin dari azab kasih rahmat. Jadi setelahnya dijauhin masukin ke surga. Nah itulah faedahnya kenapa menyebut rahmat setelah dijauhin dari apa? Nah itu. Tuh ini alla yutawahama annahu sorofal azab apa. Jangan salah paham kalau Allah hanya sekedar jauhin doang. Bal tahsulur rahmat loh. Tetap di samping dijauhin dari neraka, diselamatin darinya, dia juga dapat rahmat. Nah itu apa tuh ya? Masuk surga. Zalikal fawzul azim. Nah orang yang dijauhin dari neraka kemudian dimasukkan ke surga, nah itulah apa tuh? Keberuntungan, kesuksesan. Nah, bahasa Inggris itu beruntung, sukses ya. Nah itulah keberuntungan yang sangat besar ya. Yakni an-nasor fal azab tuh, jauhin dari azab kemudian didapat rahmat masuk ke surga. Nah itulah wal falahul mubin. Itu sama seperti firman Allah di ayat lain, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Zuhziha aja ubaida, orang yang dijauhin dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, baru dikatakan orang itu dapat kesuksesan yang sangat besar. Jadi bukan sukses di dunia, tapi yang dimaksud ya, jadi selama kaki kita belum menginjakkan surga, belum dikatakan apa? Sukses. Ya kalau udah menginjakin surga baru sukses. Itu sukses di akhirat. Nah kalau sukses di dunia, orang yang baru buka bisnis kemarin udah menjadi orang kolong melarat. Oh iya itu dia kolong melarat. Baru begini. Wah, pulang haji lagi. Pulang haji. Baru setahun jadi orang kaya. Sukses tuh. Kolong melarat katanya. Bukan kolong melarat. Baik, nah itu tadi ayat 16. Kita lanjut dengan ayat berikutnya. Wa iyam sasqallahu bidurin fala kashifalahu illahu. Nah, apa itu? Wa iyam sasqallahu bidurin. Jika Allah, nah ini nih, katakan kepada kaummu agar supaya mereka itu sadar jangan nyembah berhala, sembahlah Allah gitu maksudnya. Jadi mau ngajak orang benar itu jangan hanya sekedar ngajak-ngajak, kasih pikiran. Ya, kalau dipikirin dengan yang jernih, niscaya mereka akan sadar. Nah, iyam sasqallahu bidurin. Jika Allah, apa tuh? Yamsaska bidurin, ya. Jika Allah Taala yamsaska, kan jelas memberimu, menyentuhkanmu. Nah, jika Allah memberi kamu bahaya, ya, yakni syiddah wabaliyah, bencana seperti apa? Ya, terbelahnya kapal Titanic. Titanic, yang bilang Titanic, ada yang bilang Titanic. Saya nggak tahu itu yang mana yang benar. Hah? Ya, Titanic. Nah, kan bencana. Kapalnya pecah dua. Allah mau memberikan bahaya. Ya. Nah, fala kashifalahu illahu. Nah, apa itu artinya? Fala yadfa'u zalika durra illahu. Maka tidak ada yang bisa nolongin kecuali siapa? Allah. Nah, orang yang sebelumnya naik kapal Titanic, dia nyembah berhala. Nah, kemudian kapalnya belah di tengah laut. Kira-kira diminta tolong nggak sama berhala itu? Wahai berhalaku, tolongin aku. Kira-kira berhala yang dulu disembah di daratan bisa nggak nolongin dia? Nah itu kan ngasih pandangan. Mustahil. Itu nyembah berhala.
ya, tidak menyembah Allah. Seandainya Allah memberikan kamu bahaya di tengah laut, ya, kamu minta tolong ke Tuhanmu itu. Ya. Nah, ya. La yadfa'u dzalika dzurra illallah. Enggak ada. Ya, walaupun dia itu nyembah berhala, saat sedang seperti itu pasti yang diingat mati. Nah, pasti yang diingat jadi hati nurani, bukan partai ya. Hanura. Iya kan sama juga artinya. Saja kayak ini. Bukan partai gitu. Pasti hati nurani mintanya sama siapa? Sama Allah. Walaupun di dunia apa di daratan dia nyembah apa? Itu fitrah namanya, hati nurani. Nah itu kalau Allah kasih bahaya. Sebaliknya wa iyam saska bi khair, nah, seandainya Allah mau memberikan kamu kebaikan, ya. Nah, apa itu kebaikan? Contohnya tafitur, bahaya dijauhin oleh Allah. Jalbil khair, kebaikan dikasih oleh Allah. Niscaya apa itu? Nggak ada saat satu pun yang dapat mencegah gitu. Kalau yang tadi kan kalau Allah kasih bahaya, tidak ada satupun yang bisa apa? Nolongin. Nah kalau seandainya kedua yang kebalikannya, jika Allah mau memberikan kamu kebaikan, ada nggak yang dapat mencegah? Nggak ada. Nggak ada. Nah, baik. Nah sekarang wa iyam saska bi khairin. Nah kenapa nggak dikatakan wa iyam saska apa nih? Khairin ini kan umum. Kenapa disebut wa iyam saska bi khairin? Khair itu apa? Khair ismun jami'un. Nah, khair itu nama untuk jami' yang mencakup likulli ma yanalul insan, ya. Ismun nama yang mencakup semua yang diharapkan oleh manusia. Kira-kira yang kita harapin apa itu? Masa iya duit doang? Buat apa kalau duit badannya sakit? Betul. Jadi segala yang diharapkan oleh manusia itu khair, bukan hanya sekedar materi itu. Apa itu? Lazzatin, wa farohin, wa suruhin, wa nahwi zalik. Jika Allah mau memberikan kebaikan kepada hambanya, ada nggak yang lain bisa mencegah? Nggak ada. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang maha kuasa. Kuasa apa itu? Ya, mencegah dari apa? Ya, mencegah dari keburukan dan memberi apa? Nah, oleh karena dia hanya dia Allah, jangan sembah kepada selain Allah. Ya. Itu artinya. Ya. Jadi bukan Allah gitu, enggak, kasih pandangan. Ya. Karena apa namanya? Akidah ini masuk di akal. Semua itu masuk di akal. Enggak ada yang enggak masuk di akal. Nah, kecuali kalau akidah mereka enggak masuk di akal itu. Ya, walaupun nggak masuk di akal harus terima, namanya dogma. Tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Nah, susah kan dipahami. Ya, gimana nih paham? Oh, pokoknya terima aja udah gitu. Udah dari sono aja. Makanya ada pernah guru saya ditanya, apa tuh bedanya agama Islam dengan agama lain yang pakai ada dogma-dogma tadi. Kita nggak boleh sebut agamanya, nanti ada orang yang marah. Iya, tersinggung. Iya. Jadi guru saya ditanya, apa bedanya antara Islam dengan agama lain tuh yang walaupun nggak masuk di akal harus apa? Tetap diimani. Apa bedanya? Ini jawabnya singkat. Kalau agama kita, orang mau ke masjid, mau masuk masjid, musola, majelis taklim, yang dicopotin apa? Sendal. Ya. Ada orang majelis taklim pakai sendal? Nggak ada. Sepatu, sendal copotin. Tapi ini apa? Peci. Jangan. Yang copotin. Tapi kalau agama lain, kalau dimasuk ke tempat ibadahnya, yang dicopotin apa nih? Biji. Sendal pakai nggak? Pakai. Oh, nanti agama lain, kalau mau masuk ke majelis taklimnya, pala dicopotin. Karena banyak masalah-masalah yang tidak masuk akal. akal. Iya, mau masuk majelis taklimnya nih, copotin akal. Karena banyak masalah yang
tukang Nggak logis. itu yang sepatu Iya. dipakai, kalau kita apa Lepas. lepas. Majelis taklim pakai biji, Iya. maksudnya ajaran Islam sejalan dengan akal sehat, Kalau pemikiran. nggak perlu diapain, copotin. Loh, Iya. itulah perbedaan antara kita sama mereka. Iya. Nah, baik. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Hadhil ayat kitabun lin nabiyya. Dari tadi ayat 15, ayat 16, kemudian ayat 17. Ini ayat ini perintah Nabi. Jadi Allah ngajak ngomong sama Nabi, Allah perintah Nabi. Maknanya la tattakhizu waliyan siwallah, kira-kira gitu. Janganlah kamu menjadikan penolong, jadikan penolong selain Allah. Kenapa hanya Allah? Ya, li'annahu huwal qadir. Karena dialah Allah yang kuasa. Kuasa apa tadi? Ala ayyusika bidulin wa huwal qadiru ala dab'ihi anka wa huwal qadiru ala isolil khairi ilaika. Gitu. Karena dialah Allah yang apa itu? Kuasa. Apa itu? Ayamusaka gitu, huwal qadiru ay yamusaka bidurin. Karena dialah Allah yang kuasa ya menimpakan kamu apa tuh? Keburukan, dan dia juga yang kuasa menjauhkan kamu dari keburukan ya. Dan dia pula yang kuasa menyampaikan kebaikan kepadamu. Wa annahu la yaqdiru ala dzalik illa hu. Tidak ada yang mampu semuanya itu kecuali dia. Oleh karena itu fattakhidhu waliyan wa nasiran wa mu'inan. Jadikan Allah penolongmu ya, jangan kepada yang lain. Minta hanya kepada dia, jangan minta kepada yang lain. Sembah kepada dia, jangan sembah kepada yang lain. Hadzal kitab wa in kana lin nabi. Nah, ini kan kitabnya Nabi. Masa iya Nabi? Kan Nabi itu udah jelas, nggak perlu dinasehatin. Yang perlu nasihat siapa? Kita. Nah, jadi kalau saya ngomong sama seseorang, tapi maksudnya bukan dia, tapi orang lain, bahasa Betawinya apa? Nyindir. Namanya apa? Nyindir. Jadi, nah Allah ngomongnya sama Nabi, maksudnya siapa? Kita. Iya. Kan Allah bilang, janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Emang Nabi udah nyembah Allah masa ya? Iya, betul. Yang tidak, yang disuruh itu kita ini. Terkadang kita nyembah Allah, terkadang kita nyembah siapa? Nah, itu. Tuh, jadi ngomongnya sama Nabi, tapi maksudnya siapa? Kita. Umatnya kita ini itu ya. Hadzal khitab tuh wa in kana lin nabi fa huwa amun li kulli ahad tuh ya. Walaupun ini ngomongnya sama Nabi, tapi maksudnya umum kepada umatnya. Wa makna wa iyam sasqallahu bidulin ayuhal insan tuh. Ayuhal insan kan umum ya. Wahai manusia, oh ya, jika Allah memberikan kamu bahaya, la kasyifa lidzalikatur, la kasyifa lidzalikatur illahu, kecuali dia yang bisa nolongin. Tetapi wa iyamsas sebaliknya, wa iyamsas bi khairin, apabila dia memberikan kamu kebaikan, wahai manusia, bukan hanya Muhammad, bahwa ala kulli syai'in qadir, min daf'idur, daripada ya menjauhin bahaya dan menyampaikan kebaikan. Ibnu Abbas. Nah, tadi namanya tafsir Birro'i. Nah, di tafsir Khazin ini ada dua macam tafsir. Tadi itu namanya tafsir Birro'i. Nah, sekarang giliran tafsir bil maksur dari sabda Nabi. Nah, sabda Nabi riwayat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas bilang, kuntu khalfa Rasulillah ya. Saya pernah bonceng, tahu bonceng? Kalau kasang bonceng motor. Dulu Nabi Muhammad naik himar. Ya, siapa Abdullah bin Abbas diapain? Bonceng. Diboncengin ya. Bonceng di belakang duduknya. Waktu itu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas masih kecil. Ya, masih gulam masih kecil ya. Jadi lebih tua Nabi ya.
Nah, Abdullah bin Abbas masih kecil, boncengnya namanya di belakang Himar. belakang apa itu, belakang himar, di atas punggung himar belakang. Nah, sambil jalan Nabi kita mesen tuh kepada Abdullah bin Abbas yang ada di belakang beliau. Ya, pagi lali ya ulam tuh, ya Rasulullah nanya sama saya, ajak ngomong saya, kata Allah, ya ulam, wahai anak, bukan anak kecil, ya wahai anak, ini u'allimuka bi kalimatin, ya saya mau ngajarin kamu dengan beberapa kata, ya. Jadi kalau nasehatin jangan panjang-panjang supaya gampang dihafal. Saya ngajarin kamu dengan beberapa kata. Satu, ihfazillaha yahfazka. Tuh. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Nih, tuh singkat ini. Ihfazillaha yahfazka. Pelihara Allah, niscaya Allah pelihara kamu. Nah sekarang saya kita pelihara Allah. Apa maksudnya peliharalah Allah? Ya, apa itu pelihara Allah? Jalanin Ya, perintahnya. laksanakan tuh perintahnya, jauhin larangannya. Itu artinya peliharalah Allah. Niscaya kamu dijamin sama Allah. Ya, niscaya kamu dijamin keselamatanmu, dijamin kebutuhanmu. Nah itu artinya. Ya, maka ihfazillah, peliharalah Allah, tajidhu tujahaka. Tuh, artinya apa itu tadi? Ya, laksanakan perintahnya, jauhin larangannya. Niscaya kamu akan mendapati Allah di depanmu. Jadi kalau Allah di depan kan enggak. Iya. Kita butuh. Iya. Ya, karena Allah di depan, kalau kita butuh nggak perlu jerit-jerit. Iya. Nah, tapi syaratnya apa tidak? Jalani perintahnya. Jalani Perintahnya. wa iza sa'alta. Nah, wa iza sa'alta fas'alillah. Nah, jika kamu mintanya sama siapa? Allah. Tuh, tadi kan gitu kan. Apa itu tadi ini? Wa iyam saska bidulin, ya betul. Pala kasifalahu illa hu. Nah, ini sama hadis ini. Jika kamu minta tolong, mintalah kepada siapa? Kepada Allah. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Tuh, sama. Wa'lam anna ummata lawin tama'at ala ayat fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katawahuallahu lakum. Seandainya nih umat semua ya kumpul, semua makhluk pada kumpul, ya ingin memberikan kamu apa? Kebaikan, ya. Lam yanfa'uk, mereka nggak akan bisa sedikit pun memberimu kecuali sesuatu yang memang udah disetujui gitu, kecuali sesuatu yang memang udah disetujui oleh Allah. Sekarang sebaliknya, wa in ijtama'at ala ayatul kabisayin, seandainya semua makhluk sepakat ingin menyakiti kamu, ya tidak akan bisa sedikit pun kecuali apa? Nah, kecuali apa yang sudah direstuin oleh Allah. Rufi'atil qalam. Nah, pena udah udah diangkat, wajah patis suhuf, udah kering. Ya, ada pokok, ada mubrom, ada wair mubrom. Nah sekarang kalau memang Allah sudah takdirkan, kalau kita minta, apakah bisa berubah? Bisa. Nah kalau nggak berubah, apa gunanya kita doa? Ya, walaupun udah apa di sini kering, ya, pena udah diangkat, tulisannya yang tadinya basah udah kering. Walau seandainya Allah moro bisa aja gitu. Akhrajahu Tirmidzi. Tapi hadis ini, ya, ada ilatnya nih. Apa itu ilat? Ada kekurangan. Ada riwayat, ada rawi namanya Ruzain, ya. Bihi bi isnadihi itu, ya. Zada bihi Ruzain. Oh bukan. Ada seorang rawi namanya Ruzain, nambah. Ada tambahan. Kalau yang tadi nggak ada tambahan begini, ya. Apa itu?
Ta'arruf. Nah, ada tambahan. Ta'arruf ilallahi birroha, ya rifka bisiddah. Ya. Kalau ente lagi senang, ingat sama siapa? Emang Allah. Ya, niscaya nanti Allah akan mengingat engkau ketika kamu susah. Itu kan kita ingatnya Allah kalau susah doang. Kalau lagi susah aja ingat Allah. Kalau lagi senang apa? Lupa. Nah, daratan aja yang di depannya lupa, apalagi lautan. Kan biasa gitu loh, lupa daratan. Orang itu Mana? Bang itu nggak kecipretan. Kalau orang itu nggak kecipretan. Cipretan air, bang itu yang mau dicipretan air. buyur sekalian. Nah, ini tambahan dari Rulen. Ya, kenallah Allah ketika kamu lagi senang. Niscaya kamu akan dikenal oleh Allah ketika kamu lagi susah. Itu tambahannya. Wa in istata'ta, ada lagi tambahan. Wa in istata'ta an ta'mala lillahi birridha bil yakin fa'al. Nah, ini susah. Oh, kan ini fa'al. Alangkah bagusnya jika kamu mampu, ya, atau memperlakukan Allah dengan senang, yakin senang. Maksudnya Allah kasih kesusahan, kamu terima dengan kesenangan. Okay. Kan kita kalau yang senang kalau dapat duit doang. Ya. Kalau duit kita hilang kira-kira itu. Nah, ya. Kalau kamu mampu, ya kamu harus selalu senang sama Allah. Walaupun kamu dikasih apa? Kesusahan. Itu yang paling bagus. Ya. Kalau kamu mampu. Kalau tidak mampu apa? Sabar tuh. Ya, kalau tadi kan senang itu lebih tinggi. Kalau sabar kan dia diam aja, tapi artinya apa? Nah, kalau senang, masya Allah luar biasa. Yang paling bagus senang. Kalau tidak mampu menerima dengan senang hati, paling sedikit apa? Sabar. Nah, sabar itu jangan mengeluh. Itu mengeluh. Ya, jadi sabar itu jangan mengeluh. Ya, jadi mengeluh itu bukan hanya curhat, ya, ini curhat, ya, lagi galau, kan? Kalau orang lagi ditimpa musibah kan galau. Obatnya apa itu obat galau? Curhat. Nah, kalau itu curhat, berarti di sini apa? Ngaduin Allah kepada makhluk, ngaduin Allah sama makhluk, ya. Nah, ini namanya apa? Mengeluh. Jadi mengeluh itu bukan hanya itu. Mengeluh itu bukan hanya sekedar ngomong. Ada yang selalu kita lakukan tapi kita nggak sadar kan itu mengeluh. Contoh, ente lagi kesandung. Aduh itu ngeluh. Kan aduh nggak berarti ada. Nggak apa? Protes kan? Aduh. Wah. Itu. Jadi kalau orang sabar itu aduh pun jangan. Itu kan aduh itu termasuk mengeluh kan. Ada lagi yang aneh nih, orang sangka dia zikir padahal ngeluh. Kan kedengaran zikir. Nah, orang nih ada asam urat gitu ya. Kan asam urat lagi duduk ini. Dia mau bangun kan sakit. Allah Akbar. Kan kedengarannya kayak orang apa itu? Zikir padahal apa itu? Nah, ya, subhanallah, Allahu Akbar. Kan kedengarannya kayak orang zikir, tapi hakikatnya apa itu? Apalagi suaranya, nadanya agak tinggi dikit. Allahu Akbar. Ada yang bilang nyap-nyap aja. Ada yang bilang nyap-nyap aja. Nah, apalagi nyap-nyap. Nyap-nyap. Ini curhat tuh, curhat. Itu. Iya. Nyap aja. Curhat sendiri. Sekarang saya mau nanya, nyap-nyapnya di diri atau sama orang? Kalau sama orang curhat, kalau nyap-nyap di sendiri gila namanya. Sama setan. Setan orang kemasukan. Nah, jadi kalau kamu tidak apa itu, tidak bisa senang
atas musibah yang menimpa kamu, paling sedikit kamu sabar. Fa inna sabra ala ma takrahu khairun katsir. Karena sabar atas yang menimpamu yang kamu tidak senang itu khairun katsir. Ya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Tahuilah olehmu kemenangan itu selalu ya beserta kesabaran. Wal paroju, bacanya jangan wal parju. Roknya di apain? Diharokkan wal paroju ma'al karbi. Nah kalau karbi roknya disukunin ya. Apa itu paroj? Ya, kelapangan ya. Nah itu apa? Ma'al karbi wal an-nasra ma'as sabri wal faraju ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra. Ya, ini ada Qur'annya, inna ma'al usri yusra. Nah, ketika Nabi membaca nih, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, apa kata Nabi? La yaghliba usrun yusrai. Tidaklah mengalahkan satu kesusahan dua kemudahan. Ya. Jadi ada satu lawan dua, pasti yang menang yang mana? Dua. Yang dua mana? Kenapa kesusahan dikatakan satu? Kenapa kemudahan dikatakan dua? Dalam firman Allah tadi, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, padahal dua-duanya disebut. Karena menurut ilmu balaghah gitu, kalau makrifat disebut dua kali berarti satu. Isim ma'rifat yang ada alnya kan? Disebut dua kali berarti apa? Satu. Mana sini yang ma'rifat? Al usri, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Ya, ma'rifat disebut dua kali sama mana? Satu. Nah, kalau nakiroh disebut dua kali ya dua. Nakiroh disebut dua kali, tetap dua. Tapi kalau makrifat disebut dua kali sebenarnya apa? Satu. Oleh karena itu layak lima usrun yusra, ini tidak akan menang, tidak akan menang satu kesusahan dua kemudahan. Pasti apa? Ujungnya pasti akan apa? Menang. Nah syaratnya apa tadi? Sabar, jangan mengeluh. Ya. Qala Ibnul Asir, kata Ibnu Asir, wa qad jaa nahwu hadza au misluhu bituli sanadihi. Nah, hadis seperti ini ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Nah, kemudian ayat berikutnya wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir, ayat 18. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.